Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnain Mamonto, mahasiswa PPG Angkatan Pertama Universitas Musa Mus Merauke tahun 2021. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya mengadakan ujian kinerja terkait dengan praktek pembelajaran di SMP Negeri 6 Biau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat ya. Ya, alhamdulillah. Meskipun di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini, kita sedang diterpa oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena meskipun di tengah suasana seperti itu, kita masih tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan sebagai salah satu bentuk syukur kita itu, selain kita senantiasa beribadah kepada Allah SWT, kita juga memanfaatkan hidup kita dengan baik, ya. Kita seperti sekarang ini kita mau memanfaatkannya dengan baik, kita gunakan untuk belajar sebaik mungkin. Memanfaatkan hidup dengan baik itu adalah salah satu bentuk syukur karena telah diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, selain sudah hadir, kayaknya ada satu orang yang sudah hadir. Siapa yang hadir? Berita. Ada berita apa? Tidak ada berita. Tidak. Tidak ada berita. Nanti sebentar dicerita oleh barangkali jangan-jangan ada kurang sehat atau ada apa supaya bisa dikabari. Oke. Hari ini kita lanjutkan materi. Kita masuk di materi lingkaran. Nah, namun sebelum belajar, sebagaimana biasanya kita awali dengan doa. Ya, kita berdoa ya. Sebelum supaya nanti kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Tuhan. Kita awali dengan doa. Oke, Nanda Rizky bisa dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Doa yang mulai. Doa selesai. Jadi hari ini kita masuk di materi lingkaran, yaitu subtopik hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas piring lingkaran. Nah, oke. Apa yang menjadi indikator untuk pembelajaran hari ini? Kita tahu sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita bahwa materi ini terkait dengan kompetensi dasar menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas piring lingkaran serta hubungannya. Nah, beberapa indikator yang sudah kita bahas sebelumnya kan diantaranya menentukan sudut pusat dan sudut keliling nih. Pertemuan pertama, pertemuan kedua. Nah, sekarang kita masuk di menjelaskan indikator ke1, 2, 3, 4. Menjelaskan hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas piring lingkaran. Nah, dengan KB kompetensi dasar 47 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas piring lingkaran serta hubungannya. Nah, luasnya materi ini kita saya sudah buat dalam bentuk data konsep ini. Nah, ini yang kita sudah pelajari sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sudut pusat dan sudut keliling. Kita masuk di sudut pusat, panjang busur, luas piring, dan hubungannya. Nah, tujuan yang hendak kita capai hari ini yaitu diharapkan nanti setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Jadi model problem based learning itu baru kali ini Pak Guru terapkan di sini. Jadi modelnya nanti itu
Anda diperhadapkan pada permasalahan, diberi permasalahan nanti, Anda diskusikan di sana, gali informasi sendiri, rumuskan sendiri, tentukan sendiri, kemudian dipresentasikan. Oke, bisa jawabnya? Nah, itu terkait dengan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, setelah itu diharapkan nanti setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran itu, nah diharapkan nanti dapat menjelaskan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas duri lingkaran. Kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, panjang busur, luas duri lingkaran, dan hubungannya dengan benar. Yang ketiga, bersikap religius. Ya, jadi bersikap religius, senantiasa bersyukur kalau dapat pencapaian, ya. Tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri lebih, karena boleh jadi ada yang kita tidak ketahui, orang lain ketahui, ya. Nah, selain itu yang tujuannya juga setelah diskusi menyelesaikan tugas, diharapkan nanti muncul sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan itu. Kemudian suka membantu, ya, suka membantu temannya, ya, bersama-sama, maju bersama, kemudian gotong royong itu nanti. Jadi 3 ini yang menjadi tujuan kita untuk pembelajaran kali ini, ya. Oke. Ya, di SD sudah pernah dapat lingkaran tak? Ya, di kelas 6 sudah, ya. Iya. Ada yang masih ingat rumus menentukan keliling lingkaran? Ya. Ya, bahwa keliling lingkaran bisa ditentukan dengan cara menggunakan rumus keliling sama dengan 2pi r. Ya, ada 2pi r. Kalau ingat juga gitu ya, nanti kita gunakan K sama dengan 2pi r. Nah, ada yang masih ingat berapa nilai pi? 3, ya, 3,14 atau 22 per ya 7. R itu apa? Ya, jari-jari, mantap. Jari-jari, ya, lingkarnya. R itu adalah jari-jari lingkar. Jadi ingat baik-baik karena nanti itu akan kita gunakan di mengerjakan masalah terkait dengan materi ini, hubungan sudut pusat dan panjang busur. Ya. Kalau menentukan luas lingkaran, menggunakan rumus apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya, R sama dengan PR kuadrat atau PR pangkat 2. Jadi bedanya di sini saja, ya. Kalau R sama dengan PR pangkat 2. Ini untuk menentukan luas lingkaran. Pi tetap sama kalian. Menggunakan pi 3,15 22/7. Masih ingat toh? Kenapa sampai nilai pi itu ditetapkan 3,14 atau 22/7? Masih ingat ya? Mungkin pernah dipelajari di SD atau pernah dipraktekannya. Kalau kita ambil lingkaran itu, semua ukuran, mulai dari yang kecil sampai besar, kita ukur kelilingnya, kemudian kita bagi dengan diameter, panjang diameter. Ingat diameter Pak? Ya, diameter lingkaran, garis yang melalui titik pusat lingkaran. Kita ukur dengan baik kelilingnya itu, kemudian kita bagi dengan diameter, maka nilainya itu selalu mendekati 3,14. Oleh karena itu ditetapkan bahwa pi itu nilainya 3,14. Iya. Kemudian mungkin di SD juga sudah pernah jelaskan bagaimana menentukan rumus luas lingkaran. Ya, kenapa rumus luas lingkaran itu seperti itu? Kita coba lihat. Jadi ada lingkaran itu kita bagi menjadi beberapa bagian, maka dia akan membentuk itu. Juring-juring itu kalau disusun akan membentuk jajar genjang. Ya. Kalau dibagi makin kecil lagi, coba lihat. Dia akan membentuk jajar genjang semakin mendekati persegi panjang, ya. Dibagi semakin kecil, kita lihat apa yang terjadi. Ya, semakin sempurna yang mendekati persegi panjang. Oleh karena itu, luas lingkaran itu bisa ditemukan dengan menggunakan pendekatan jajar genjang atau persegi panjang. Ya, jadi tuh dengan menggunakan pendekatan jajar genjang atau persegi panjang, ternyata bisa ditentukan bahwa rumus luas lingkaran tadi
L sama dengan PI pangkat 2. Nanti ingat baik-baik ya, karena itu akan kita gunakan di pembelajaran selanjutnya. Jadi hari ini kita masuk di sebagaimana tadi saya sampaikan, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Ya, ini banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau Anda berkunjung ke pasar malam, misalnya berkunjung ke pasar malam, Anda lihat apa namanya, biang lala, pernah lihat banglar atau Anda lihat ayunan perahu. Nah, semua menggunakan pendekatan itu, panjang busur dan luas juring. Atau Anda kalau pernah berkunjung ke mall atau supermarket atau ke minimarket, ya Anda masuk, ada di sana pintu putar, kita masuk, pintunya tertutup begini, yang satu jalan terus. Nah, itu juga menggunakan memanfaatkan sudut pusat dengan panjang busur termasuk luas juring. Jadi banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, silakan diikuti dengan baik karena materi ini sangat banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Ini tadi sudah kita lihat terkait dengan keliling dan luas lingkaran. Ingat baik-baik, nanti akan kita gunakan ya. Nah, di sini ada permasalahan. Misalnya ini pernah berkunjung ke pasar malam toh? Nah, pada saat misalnya Anda berkunjung ke pasar malam, Anda menyaksikan perahu ayun ini seperti ini gambarnya. Ya, biasa di pasar malam ada kan? Nah, untuk dapat mengatur posisi perahu ayun agar tidak mengganggu wahana bermain lainnya supaya tidak bentrok, ya kita katakan harus diketahui berapa panjang lintasan perahu ayun tersebut, ya berapa panjang lintasannya. Nah, kalau misalnya jari-jari perahu ayun di pasar malam itu panjangnya 4 meter dan dia berayun-ayun bergerak membentuk sudut sebesar-besarnya hingga 120 derajat, berapa panjang lintasan para penumpang perahu ayun di pasar malam tersebut saat berayun hingga 120 derajat. Nah, ini yang kita mau tentukan. Nah, tentu saja dengan memanfaatkan juga tadi keliling lingkaran. Namun sebelum itu kita diskusikan dulu baru bagi LKPD. Kita bagi kelompok dulu. Oke, saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Oke, satu karena ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Sarah, Linda, ya. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Tridita dan sisanya ya. Itu kelompok 3. Oke, nanti diskusikan sebentar, saya kasih LKPD, diskusikan di dalam kelompok sekaligus Pak Guru kasih dengan bahan ajar ya. Diskusikan di kelompok, bahas kalau sudah selesai siap sajikan di karton nanti berikan untuk siap dipresentasikan ya. Nanti diskusikan secara saksama, hasilnya nanti dibuat dalam bentuk yang siap dipresentasikan. Nanti di akhir diskusi kita presentasi. Ya. Oke, langsung menyesuaikan dengan kelompoknya. Baik, kalau berlaku langsung menyesuaikan dengan kelompoknya. Nanti ingat baik-baik di akhir akan ada quiz ya, kalau evaluasi nanti di akhir. Oke, silakan didiskusikan. Di sini ada bahan ajar, nanti bisa digunakan sebagai referensi untuk memecahkan masalah-masalah di LKPD. Sebelum mulai, perhatikan
ada link di situ, bisa dibuka langsung untuk melihat mempraktekkan. Nah, kalau tidak silakan dilihat di uji coba selanjutnya. Nanti di sini Anda diperintahkan untuk membuat lingkarannya, membuat lingkaran dengan membagi lingkaran itu sesuai perintah, itu saya perintah. Nah, buatnya di kertas karton ini, kalau bagi kertas kartonnya bisa dikerjakan. Setelah itu nanti hasilnya disajikan di karton, itu siap dipresentasikan. Oke, kalau beri waktu 20 menit. Setelah itu nanti harus sudah siap. Jadi bagi yang bawa misalnya yang apa namanya link di LKPD bisa dibuka, kita langsung lihatkan seperti ini. Nah, ini kalau kita gerakkan ini, dia akan berubah sudutnya. Semakin lebar ke arah sini, semakin besar ya. Semakin ke arah sini, besar sudutnya semakin. Kita bisa manfaatkan itu bagi yang bawa Android untuk buka mic-nya langsung di atas. Setelah ini tinggal dilengkapi panjang tapi dikerjain dapat sebelumnya toh ya didapat nanti dari sini diperoleh hubungan kita nanti dapat dilihat kalau ini kita ambil mana besar cara mengukur masih ingat kah? Ini misalnya sebelumnya ini berapa derajat kita ukur pakai gini ukur ini toh cara mengukurnya ini lihat dia tepat di angka berapa yang ini di 0 ini satu ini di 0 toh ini ke 0 ini ke berapa ini 90 ya iya berarti besarnya 90 nah berarti besar sudut bulat 90 tulis tak soalnya hubungan nah perbandingannya dengan sudut satu putaran masih ingat besar sudut satu putaran toh nah berapa dulu yang satu lingkaran penuh 300 ya 390 derajat mantap ya masih ingat besar sudut satu putarannya sudut lingkaran satu putaran 360 derajat ya ingat baik ya ingat baik-baik itu besar sudut satu putaran 360 derajat jadi itu untuk mengisi nanti di perbandingan itu perbandingan sudut pusat dengan sudut lingkaran. Nah, kalau menulis perbandingan itu dalam bentuk pecahan ya. Ya ini berarti kalau dari ini tinggal tulis perbandingan. Ya kalau dapat dari 90 berarti 90 berarti. Jadi sederhanakan ini dicari. Nah sekarang perbandingan dari lingkaran di
ini. Nah, berarti berapa nanti sama semua tuh. Itu 1 dan 1. Lalu ini juga disederhanakan kok. Ini sederhanakan. Pada 5 derajat bagi sederhanakan dapat berapa? Lihat hasilnya. Dari sini dapat bagaimana? Ya, dapat. Maka diperoleh. Oke. Sudah siap? Ya. Kalau sudah, ya kita presentasi sekarang ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ini ada lakban. Kelompok lain silakan perhatikan. Tanyakan jika ada masalah. Coba ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, ini adalah lingkaran yang telah dibagi 4 dan mendapatkan besar sudut pusat 90 derajat. Dan perbandingan sudut pusat dengan sudut lingkaran mendapatkan 90 derajat per keliling lingkaran 360 derajat dan disederhanakan menjadi 1/4. Maka perbandingan luas juri lingkaran dengan luas lingkaran sama dengan 1/4. Begitu juga perbandingan panjang busur lingkaran dengan keliling lingkaran mendapatkan 1/4. Dan selanjutnya ini adalah lingkaran yang telah dibagi menjadi 3 dan mendapatkan besar sudut pusat Setelah kami melengkapi tabel di atas, kami mendapatkan hasil perbandingan dan analisis hubungan ketiganya adalah sudut pusat per sudut satu putaran sama dengan panjang busur PQ per keliling lingkaran sama dengan luas juri POQ dan per luas lingkaran. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi demikian hasil presentasi kelompok 1. Kelompok lain ada yang ditanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cabut tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk kembali. Ya, jadi perhatikan sini. Ya. Ini dari tabel yang ada di tabel ini. Ya, setelah kelompok 1 mendiskusikan, mereka peroleh bahwa setelah diukur ternyata besar sudut ini sama dengan 90 derajat. Nah, sedangkan sudut satu putaran 360 derajat, maka diperoleh perbandingan sudut pusat dengan sudut satu putaran sama dengan 90 ke 360 derajat. Ini disederhanakan menjadi 1/4. Nah, demikian juga perbandingan luas juri lingkaran dengan luas lingkaran diperoleh perbandingan 1/4. Ya. Dengan memperhatikan luas juri ini, ternyata lingkaran ini terbagi menjadi 4 bagian sama besar.
maka diperoleh perbandingannya 1/4. Ya, demikian juga dengan perbandingan panjang busur lingkaran dengan keliling lingkaran. Ya, bahwa panjang busur ini ternyata kalau diteruskan sebagaimana tadi sudah diuraikan kelompok 1, perbandingannya 1/4. Bahwa ini terbagi menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, demikian untuk yang kedua dan ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami diskusikan perbandingan sudut pusat per sudut satu putaran sama dengan 45/360 derajat. Setelah kami sederhanakan sama dengan 1/8. Begitu juga panjang busur AB. Yang ada di sini, kami memperoleh sudut pusat per sudut putaran 1 sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan juring AOB per luas lingkaran. Demikian, terima kasih. Dari kelompok 3. Oke, itulah hasil presentasi kelompok 3. Kalau kelompok lain ada yang ditanyakan silakan. Ya. Kenapa bisa jadi 1/8? Ya, itu ada pertanyaan dari kelompok 2. Bisa dilihat dari sudut pusat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kami menjawab sama dengan 1/8. Karena dari sini kita bisa menghitung seluruh sudut pusat yang ada di sini. Ini sama. Jadi ini sama dengan 8. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi itu tanggapan dari kelompok 3. Masih ada tanggapan lain? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Dari uraian secara keseluruhan ini diperoleh hubungan antara sudut pusat panjang busur dengan luas juring. Bahwa sudut pusat per sudut satu putaran, ini kan sudut pusat per sudut satu putaran, ini kan 1/8 ya? Sama tidak dengan ini? Sama ya? Ini sama tidak dengan ini? Sama ya? Ternyata ini sudut satu putaran ini sama dengan ini loh, panjang busur per keliling lingkaran. Ini sama dengan luas juring per luas lingkaran. Sehingga diperoleh perbandingan bahwa sudut pusat per sudut satu putaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Jadi demikian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini 1/8 ini penyederhanaan dari 45/360. 45 dibagi 45 1, 360 dibagi 45 sama dengan 8. Itu. Bisa ya? Oke. Kalau sudah kita lanjut dengan kelompok 2.
Oke, silakan. Oke, kelompok yang lain, silakan perhatikan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 bahwa panjang lintasan penumpang perahu air tersebut berupa busur lingkaran yang jadi 4 meter dan membentuk sudut sebesar 120 derajat. Panjang lintasan AB sama dengan 120 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Jika 120 derajat per 360 derajat disimpulkan disederhanakan menjadi 1/3 kali 2 PR. Hasil dari ini sama dengan 1/3 kali 2 kali 3,14 kali 4. Hasil dari 1/3 kali 2 kali 3,14 kali 4 sama dengan 1/3 kali 25,12. Hasil dari 1/3 kali 25,12 sama dengan 8,37 meter. Demikian hasil presentasi kelompok 2. Kelompok lain apakah ada tanggapan? Ada yang mau ditanyakan sekarang? Atau ada yang mau ditanyakan sekarang? Oke. Berapa panjang lintasan AB sama dengan 1/3? Nah, ya. Karena jika 120 derajat per 360 derajat disederhanakan menjadi 1/3. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Sepertinya kelompok 2 sudah siap menjawab. Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sebagaimana tadi diuraikan oleh kelompok 2, ini mengatur di permasalahan di awal ya. Ya, permasalahan di awal itu bahwa yang mau ditanyakan adalah panjang lintasan, kalau kita lihat dari KPD, panjang lintasan perahu airnya. Nah, di sini ternyata kalau dibuat sketsanya itu, ya, buat sketsanya membentuk ini during A P B, during A P B. Ini lintasan air ini ternyata sama dengan panjang busur A B. Kita bisa menggunakan rumus panjang busur. Ya, panjang busur ya, kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan panjang busur. Bahwa panjang busur tadi bagaimana diuraikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3, bahwa panjang busur itu sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Jadi kelompok 2 sudah tersingkat, dia tidak tulis lagi. Ini bahwa ternyata di sini ada sebagaimana tadi diperoleh, ini panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, alfa di sini kan besarnya 120 ya. Maka di sini diisi 120 per 360 kali keliling lingkaran. Nah, tadi ada yang tanya kenapa jadi 1/3? Ini disederhanakan ya, tepat sekali jawabannya kelompok 2 bahwa 1/3 ini diperoleh dari 120 per 360. Tadi dikasih kesempatan untuk bertanya, tidak ada lagi yang bertanya. Sekarang coba kalau bertanya untuk kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Ini kenapa 2 PR ini? Oke,
panjang angka. Ternyata 2 PR itu adalah keliling lingkaran. Ya, mantap. Oke. Makanya ini rumus keliling lingkaran sama dengan 2 PR maka menjadi 2 PR. Oke. Dari sini menjadi 1/3 kali 2 kali 3,14 kali 4. Oke, tadi diberi kesempatan bertanya. Nah sekarang tidak dimanfaatkan. Pak Guru anggap sudah bisa. Oleh karena itu sekarang Pak Guru tanya, kenapa di sini 3,14? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. 3,14 ini. Kenapa jadi 3,14? Hasil dari 2 PR. Ya, 2 PR kan ini 2. 3,14 ini. Dari mana itu? Dari Pi ya. Ini 3,14 nilai dari Pi. Bisa dipahami ya? Oke. Dari sini perkalian ini menghasilkan 1/3 kali 25,2. Hasil perkalian dari 1/3 kali 25,12 menghasilkan tepat sekali benar ya, tepat sekali hasilnya 8,37. Ya, karena satuannya ini meter maka di sini meter. Berarti panjang lintasan ayun sama dengan 8,37 meter. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita kuis. Kuisnya banyak. Oke, sudah hasilnya nanti Pak Guru umumkan di WA group ya. Siapa yang tuntas dan siapa yang tidak tuntas. Oke, kita lihat kesimpulan apa yang bisa kita ambil. Ya, setelah pembelajaran tadi, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Silakan. 360 derajat kali keliling lingkaran. Ya, panjang busur yang menghadap sudut alfa sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Oke, yang lain? Kesimpulan yang lain? Dengan demikian pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Ya, sebelum pulang buka bahan ajar yang Pak Guru sudah bagi. 2 nomor 9 dengan nomor 10. Oke, sebelum kita pulang kita akhiri dengan doa. Silakan teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, yang terakhirnya doa berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Langsung pulang ke rumah ya. Langsung pulang ke rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Berdiri.